Pembagian grup babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 baru saja diumumkan. King Indo berada di grup C, grup yang boleh dikatakan sebagai grup neraka. Bagaimana tidak, Indonesia satu grup dengan langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina hingga Bahrain. Di sisi lain, Jepang dan Australia yang pernah bertemu timnas Indonesia di Piala Asia 2023 justru sudah tak sabar untuk menjajal kekuatan baru timnas Indonesia. Sedangkan apa yang ditakutkan Bahrain justru menjadi kenyataan. Mereka kini berada satu grup dengan tim Indonesia yang akan melakukan misi balas dendam atas kekalahan kelam 10 tahun yang lalu. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga tuntas digelar. Timnas Indonesia masuk ke grup C, segrup dengan Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Grup yang cukup berat, mengingat tim-tim di atas macam Jepang, Australia, hingga Arab Saudi merupakan tim unggulan langganan Piala Dunia. Nantinya, tiap tim akan berlaga home dan away. Kemudian dua tim teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dimulai pada bulan September mendatang. Meski cukup berat, namun timnas Indonesia tetap harus optimis, apalagi jika para pemain baru yang sudah dijanjikan oleh Pak Erick Thohir untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di round 3 berlangsung tanpa halangan, jelas akan membuat mereka semakin percaya diri. Apalagi saat ini timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain-pemain yang tak kalah dari segi kualitas. Bahkan pasukan Garuda Muda siap untuk memberikan kejutan-kejutan tak terduga di babak round 3 nanti. Jepang dan Australia nggak sabar hadapi Indonesia. Seperti kita ketahui, pada Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar, timnas Indonesia berjumpa dengan tim-tim kuat Asia macam Jepang dan Australia. Meski saat menghadapi Jepang, Indonesia harus kalah dengan skor 3-1 dan melawan Australia, pasukan Sintayong takluk dengan 2-0. Namun mereka sadar jika timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Apalagi saat ini timnas telah kedatangan sejumlah pemain diaspora baru macam Jait Ses, Tom Haye, Nathan Chuaon, Kelvin Verdong hingga Martin Pas, membuat Jepang dan Australia kini semakin tak sabar untuk menghadapi kekuatan baru timnas Garuda. Bahkan pelatih Jepang Hajime Moriyasu pernah mengatakan jika kekuatan Indonesia semakin meningkat sejak ditangani oleh Sintayong. Dan mulai dari situlah Moriyasu semakin tak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia lagi. Indonesia merupakan tim yang sangat bagus dengan kekuatan individu. Dan secara taktik, pelatih Sintayong sedang membangun tim yang hebat. Saya kira dia harus bertahan di tim untuk waktu yang lama, ungkap Moriyasu dikutip dari Goal.com. Sementara Australia yang berhasil mengalahkan King Indo dengan skor 2-0 juga tak sabar menghadapi kekuatan baru Indonesia. Apalagi juniornya telah disingkirkan oleh pasukan Sintayong di Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Bahrain was-was hadapi King Indo. Berkaca dari memori buruk 12 tahun silam, ketika Indonesia dibantai Bahrain dengan skor 10-0, tentu saja Pak Erick Thohir ingin mengupayakan yang terbaik. Dan meskipun cara yang dilakukan terbilang frontal, terutama soal naturalisasi, akan tetapi pada akhirnya hasil yang didapat pun sepadan sejauh ini.
Toh mereka yang dinaturalisasi juga punya darah Indonesia, yang mana artinya mereka bukan orang asing. Hanya orang yang lahir dan besar di luar Indonesia. Namun secara DNA, sekali lagi mereka tetap orang Indonesia. Maka dari itu, berkaca dari hal demikian, maka apa yang dilakukan PSSI udah bagus. Apalagi untuk merekrut pemain keturunan berlabel grade A. Ya sudah pasti, tambah kita dukung dong. Lawang dengan pemain yang sekarang aja performa sudah menunjukkan progres yang bagus. Apalagi ditambah para pemain grade A. Harusnya sih untuk bersaing di round 3 minimal peringkat 3 dan 4. Untuk selanjutnya mati-matian di round 4 adalah sesuatu yang realistis digapai. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Sabir Jaman, Timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Timnas Indonesia ke dalam list tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas Eropa jelas sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus, meski berulang kali diterpa masalah. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau, karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, ucap Samir dilansir dari BFA TV. Dan gimana nantinya? Pasti yang utama kita harus berjuang semaksimal mungkin. Meski berada di grup cukup berat, namun belum tahu hasilnya jika kita belum berusaha. Karena seperti kita tahu, jika tak ada yang tak mungkin dalam permainan sepak bola. Lawang Georgia aja bisa bantai Portugal, masa kita nggak bisa kalahkan Arab Saudi, kan gitu. Intinya, kita harus optimis aja dulu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.